Bagaimana cara menguasai atau mengetahui nama, nada, atau notasi di seluruh fretboard gitar? Hai, nama saya Robin. Berangkat dari pengalaman saya pribadi yang sudah lebih dari 30 tahun mendalami musik, maka saya mencoba memberanikan diri membantu kalian dalam belajar berkembang dalam musik pada umumnya, khususnya gitar, keyboard juga. Terutama untuk video kali ini saya akan mencoba sharing pengalaman saya dalam hal belajar gitar. Topik mengenai menguasai fretboard dan nama not ini seringkali adalah sesuatu yang dihindari, paling males gitu ya, karena ya memang sulit, apalagi tidak tahu caranya bagaimana menghafal atau mengetahui semua nama nada di seluruh gitar ini ya, dan juga buat apa begitu ya. Toh tanpa itu pun saya sudah bisa bermain gitar. Itu kira-kira pemikiran, salah satu pemikiran dari sekian banyak hal kenapa ini dihindari. Namun dari pengalaman saya, ketika kita mengetahui nama nada, apalagi terutama yang baru belajar, nama nada di seluruh fretboard gitar ini, maka pengetahuan itu sangat-sangat membantu. Dengan cepat langsung kita begitu mudah ya untuk meningkatkan diri dalam menguasai alat musik gitar ini. Maka kali ini saya share tentang cara menguasai seluruh nama nada di seluruh fretboard ini dengan cepat, gampang, mudah, paling efisien. Berikut caranya. Saya bagi dalam 5 tahap langkah. Untuk langkah pertama yaitu mengetahui nama nada di low senar atau open string ya. Open string atau kita petik tanpa kita tekan, maka ini menghasilkan nada E. Kemudian senar bawahnya, senar nomor 5, ini nada A. Berikutnya bawahnya itu nada D. Berikutnya bawahnya ini senar nomor 3, itu nada G. Sorry, kekencangan. Berikutnya bawahnya senar nomor 2, ini senar B. Berikutnya senar nomor 1, ya paling kecil ini senar nomor 1, ini nada E. Itu langkah pertama, kita harus mengetahui nama nada low senar. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Langkah kedua, setelah langkah pertama, langkah kedua adalah memahami bahwa gitar ini atau dalam musik gitar ada istilah interval, yaitu fret atau kolom ini adalah terdiri dari interval-interval. Jadi setiap kolom ini intervalnya setengah. Dari 0 low senar, kemudian kolom pertama di sini ini adalah setengah intervalnya. Kalau dari sini berikutnya naik ke sini nomor 2, kolom kedua juga setengah. Setiap kolom ini intervalnya di gitar ini intervalnya adalah setengah. Langkah ketiga, memahami atau menguasai interval dalam nada, nama nada.
A, B, C. Sistem interval dalam nada yaitu sebetulnya nada itu terdiri dari 7 buah nada, 7 buah huruf, yaitu dari A. Kalau kita mulai dari A maka berakhir di G. A, B, C, D, E, F, G. Selesai. Dari G kalau diteruskan lagi maka kembali ke A. Jadi A, B, C, D, E, F, G, A lagi, B, C, D, E, dan seterusnya. Seperti sol, mi, fa, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Urutan A, B, C ini mempunyai sistem, yaitu sistemnya kalau kita mulai dari A, B, 1, B ke C, setengah, C ke D, 1, D ke E, 1, E ke F, setengah, F ke G, 1, G ke A, 1. Kalau diteruskan maka A ke B lagi ya sama, yaitu 1 lagi. Itulah rumusannya, sistemnya. Untuk menguasai itu, sistem saya adalah cukup kita hafalkan yang setengah aja. Yang setengah 2 interval, yaitu interval B ke C, E ke F. Selain itu adalah 1. Oke? Kita hafal adalah B, C setengah, E, F setengah. Baik, mari kita coba bagaimana, apakah kalian sudah bisa menguasai interval nama nada mutlak tadi. Saya coba tes, yaitu pertanyaannya seperti ini. Berapa interval nada dari B ke C? Jawabannya setengah. Berapa interval nada, urutan nada dari A ke B? Jawabannya 1. Berapa interval nada dari F ke G? Jawabannya 1. Berapa interval nada dari A ke B? Jawabannya 1. Bagaimana? Bisa menjawab semua? Kalau bisa bagus, luar biasa. Mungkin kalian jenius. Tapi kalau belum bisa, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa ulangi lagi video ini, rewind ke depan. Untuk sementara, kalau tidak bisa juga tidak ada masalah. Mari kita lanjut saja. Langkah keempat. Nah, pada langkah keempat ini kita aplikasikan semua yang kita ketahui dari langkah pertama tadi sampai langkah ketiga, kita aplikasikan ke gitar. Kalau kalian sudah menguasai langkah pertama sampai ketiga, maka sangat mudah mengaplikasikannya. Tetapi kalau salah satu langkah belum begitu menguasai, maka akan agak sedikit sulit. Oke, mari kita coba aplikasikan ke gitarnya. Nah, tadi kalian sudah hafal bahwa senar 6 ini adalah nada E. Kalau kita tahu ini nada E, maka setelah E adalah F. Berapa interval E ke F? Interval E ke F adalah setengah. Maka ketika kita tahu ini adalah nada E, maka untuk nada F kita melangkah setengah dari 0 ini, maka setengah langkah, ingat satu kolom adalah setengah, maka kita cukup langkah satu kolom di sini, maka ini kita dapatin nada F. Gitu caranya. Berikutnya, untuk nada berikutnya adalah nada G. Sama langkahnya, kita tahu F, kita sudah tahu ini F,
maka F setelah F adalah G, F, G intervalnya adalah 1, maka kita harus lompati 1 atau butuh 2 kolom. Ini F, ini F, maka G, yaitu ini setengah, maka setengah lagi 1. Di sini F, maka G-nya adalah di sini, di kolom ketiga, dan begitu seterusnya. Konsepnya kira-kira bisa mengikuti ya. Dari konsep itu maka kalian lanjutkan semuanya, maka kalian akan tahu nama nada di seluruh fret gitar ini. Kita awali dengan senar 6. Setelah tahu semua nada ini namanya apa, sepanjang apapun sini, kemudian kita proses senar 5, senar 4, senar 3, 2, 1. Kalau semua sudah, maka kita tahu. Itulah cara mengetahui atau menguasai nama nada di seluruh sini. Dengan cara seperti ini kalian akan bisa sesuai dengan kemauan kalian, mau cepat mau santai, untuk menguasai nama nada di seluruh fret ini, yaitu ini E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C lagi gitu. Oke, untuk berikutnya langkah ke-5 untuk penutupan terakhir, benar-benar mengetahui semua nama nada di gitar ini, yaitu setelah kalau tadi kita sudah mengetahui nada naturalnya A, B, C, D, E, F, G, F, G, A, B, C, D, E, dan seterusnya, maka kita tentu ada pertanyaan, yaitu ada yang lubang di sini. Ini F, ini G, terus ini nada apa? Nah, ini G, ini A, ini nada apa? Maka kita bertemu dengan langkah kelima ini, yaitu melengkapi semuanya. Nama nada untuk nada kromatis ini berangkat dari nada natural dengan sistem sebagai berikut. Ketika naik setengah, yaitu ke sini kalau gitarnya naik ke sini, naik setengah, maka kita tambahi nama nada natural dengan imbuhan is. Kalau turun ke sana, maka nama nada natural kita tambahi s. Maksudnya begini. Nada di sini kalau kita lihat ini adalah F, kita sudah tahu ini F, maka nada ini adalah naik setengah. Maka F-nya ditambahi is. Menyebutnya adalah fish. Atau kalau dalam notasi musik F sharp, atau dikasih lambang crash dan menyebutnya itu adalah fish. Di sini misalnya ini G, ini A, tengah-tengahnya ini kalau kita lihat dari G, maka ini akan naik, yaitu karena G naik di sini. Nah, simple, kita tambah is, G-nya maka menjadi gis, G crash, G sharp. Kolom ini kalau kita lihat dari A, maka dia turun ke sana. Maka kita kasih lambang mol atau flat dalam bahasa Inggrisnya, dan namanya kita sebut dengan tambahan S. A tambah S, maka di sini lihat dari A maka menjadi as. Kalau ini G, kemudian di sini turun setengah, maka ini adalah ges. Nah, sekarang kita bertemu dengan istilah enharmonis, yaitu di sini kolom yang ini bisa punya dua nama. Bisa kita sebut kalau dari A menjadi ini adalah sebut as. Kalau kita lihat dari G,
maka ini disebut gis. Maka ini bisa disebut as, bisa juga disebut gis. Itulah, satu kolom ini punya dua nama. Nama dua-duanya bisa dipakai, tapi kalau kita lanjut maka ini kita sebut gis apa as, nanti tergantung konteks. Nah, sekarang kalian dengan modal itu kalian sudah bisa mengetahui nama nada di seluruh fretboard gitar ini. Namun bila kalian tertarik mungkin bagaimana cara saya mengaplikasikan rumus ini, nanti kita akan buat video untuk itu. Untuk kali ini cukup di sini dulu ya. Untuk bagi kalian yang tertarik mungkin baru mengetahui video ini, mungkin dirasa bermanfaat, supaya mudah mencarinya channel saya atau video ini, alangkah baiknya adalah dengan cara subscribe channel ini sehingga kalian mudah menemukannya. Jangan lupa kalau ingin dapat langsung notifikasi ketika saya mengupload video baru, aktifkan juga bel, tanda bel itu di bawah ya, supaya kalian langsung dapat notifikasi ketika saya upload video-video yang baru. Bila kalian ingin topik lain, mungkin tema lain atau apa yang kalian ingin kembangkan dalam bermain gitar, silakan komen di bawah. Mungkin saya bisa membuatkan video mengenai tema itu, atau kritik saran welcome, dipersilahkan, saya sangat senang sekali. Terima kasih sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Harapan saya sampai ketemu di video-video saya yang lain segera.